Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajwadi wa dzurriyyati wa ala bid'ah rahmatan wa ala ulama'i al-amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wa fasirin wa sadati as-sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya ajma'in. Khususan ila ru'ya syarh Abdul Qadir Ajlan syarh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad al-Badri wa ila ru'ya jannah syarh Ahmad Qashwan wa radiyan syarh sallallahu alaihi wasallam Abi Zalim Abi Abdullah bin Syarh Abi Adri ila ru'ya jami'i an-nizam bal faraj wa nahdara dari wa sawana qad sabiq wa qad ma'ala wa la ta'ala hadra maut. Khususan ila ma'rifati kitab Syekh Imam Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Imam Nawawi wa ila jami'i masyayikhin wa mu'allina wa walidina wa ala kulli man wa bihi salafun salih wa ila hadratin nabi wa ala bidil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bi barakati surati Al-Fatihah mudah-mudahan jalan syahli Haji Kandas Haji Arif Haji Abdullah, mudah-mudahan orang bantu majelis dimudahkan, disayangkan, dimurahkan rezekinya halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Wa amma darajatu fa ifsa'us salami ay izharus salami bainan nasi bi an tusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu wa it'amu ta'ami lidhayfi wal ja'i was salatu bil laili wan nasu niyamun ay at-tahajjudu fi jawfil laili hala qablatin nasi fi lazzatin naum. Wa ammal kaffaratu allati 'adatuha an tamhuwa al khati'ata fa isbaqul wudu'i fis sabarati bi fathataini jam'u sabrah bi fathin fasukunin ay itmamul wudu'i bi waqti shiddatil bardi bi an ya'tiya bi sunanih wa naqlul aqdami ila al jama'ati ay ila salati ma'al jama'ah wa intidharus salati ba'da as-salah liyusalliyaha fil masjid wa misluhu intidharu kulli khairin. Wa amma darajatu, dan adapun beberapa derajat, yaitu apa? Menaikkan derajat seseorang. Dan Nabi ada 3 perkara. Pertama, fa ifsa'u as-salam ai izharus salami bainan nas, menampakkan salam di antara manusia. Bi antu salima ala man araftahu, dengan bahwa engkau memberi salam atas orang yang engkau kenal akan dia, wa man lam ta'rifu, dan orang yang tidak engkau kenal. Ya, satu. Yang kedua, wa it'amu ta'am, memberi makan kepada orang lain. Lidhaib, bagi tamu yang datang diberi makan. Wal ja'i, dan bagi orang yang lapar diberi makan. Itu akan mengangkat derajat seseorang indallah, ya kan? Kemudian yang ketiga, wassalatu bil lail, sembahyang di waktu malam. Wan nasu niyamun, walhal manusia dalam keadaan guringan. Maksud sembahyangnya apa? Ai at-tahajjudu, yaitu sembahyang tahajud, fi jawfil laili, pada pertengahan malam lah. Hala qablatin nasi fi lazzatin naum, ketika lupanya manusia di dalam kelezatan guringnya. Nah, itu. Jadi sembahyang malam itu mengangkatkan derajat seseorang juga di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini masih sambungan hadis Nabi semalam.
Ya kah? Ujar Nabi, ada 3 perkara yang akan menyelamatkan seseorang, yaitu semalam apa? Takut lawan Allah Ta'ala bisirri wal alaniyah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, ya kah? Pertengahan di dalam penghidupan. Yang ketiga apa? Al adal fir ridha wal ghadab, yaitu inya marah karena Allah Ta'ala dan dia ridha karena Allah Ta'ala juga. Kemudian ada juga Nabi 3 perkara yang akan membinasakan lawan orang yang melakukannya. Ada 3 semalam. Pertama apa? Fasuhun syadid, ya kah? Apabila kita apa? Apik yang bersangatan, kelimpatan apik. Yang kedua hawaun muttaba, dan hawa nafsu yang diikutakan. Yang ketiga ijabul mar'i bi nafsih. Kita apa? Memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, itu 3 perkara yang apa? Membinasakan kepada orangnya. Nah, kemudian Nabi ini pulang wa ammad darajatu. 3 perkara pulang yang akan mengangkat derajat orang itu di sisi Allah Ta'ala, tambah tinggi pangkatnya di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama Nabi apa? Ifhasu salam, ai izharu salam bainan nas, yaitu memberi salam kepada manusia. Ya lah. Nah, baik yang diberi salam tuh orang yang kita kenal kah ataupun yang kada kita kenal. Ini memberi salam. Ini salah satu apa? Sunnahnya Nabi, yaitu memberi salam. Nah, dan ini sunnah ya kah? Memberi salam. Akhir-akhir ini apa? Salah satu sunnah yang mungkin banyaklah ditinggalkan orang sudah, yaitu apa? Bertamuan kada memberi salam. Nah ini ya kah, amunnya kita bertamuan dikenal ke orang itu kita kada kenal kah, nah, dianjurkan kita memberi salam lawan inya. Amunnya kita menggawing itu, insyaallah derajat kita di sisi Allah Ta'ala tambah tinggi, ujar Nabi. Baguslah pertemuan. Assalamualaikum. Nah ya kah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebahagian orang apa? Oh selamat pagi. Berarti paginya yang selamat. Sore kada lagi. Ada kita assalamualaikum ya lah. Ada juga apa? Good morning ya. Ya lah. Coba orang barin apa? Di good banyak kuning-kuning. Ada di agama Islam menganjurkan assalamualaikum. Nah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang selamat terus-terusan gini. Kalau memberi salam ya kalau yang memberi salamnya sunat. Tapi kalau kita yang diberi salam maka apa? Hukumnya wajib kita menjawablah. Nah, selama kita kondisinya pas. Amunya kita di WC jangan assalamualaikum jelas di WC waalaikumsalam jangan telah. Jadi lihat kondisi juga tah. Ini wajib menjawabnya kita. Kenapa? Karena salam ini banyak benar faidahnya ya kah? Salah satu faidahnya apa? Akan menimbulkan kita saling sayang bersayangan. Oh ya kan, memberi salam timbul apa? Salam bersayang-sayangan nih. Kenapa? Karena ada ujar Nabi ya, Nabi apa? Nabi tidak akan masuk ke dalam surga sehingga orang itu beriman dulu, dan tidak akan beriman seseorang itu kecuali orang itu saling bersayang-sayangan. Kemudian aku akan menunjukkan kepada kamu Nabi kepada sesuatu amunya ikam gawi niscaya ikam akan bersayang-sayangan. Ala adallukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Amunnya ikam gawi jasidin akan bersayang-sayangan, yaitu apa? Absus salama bainakum. Nah ya kah, wantarkan salam di antara kamu. Niscaya orang yang memberi salam dan yang diberi salam akan apa? Bersayang-sayangan. Tapi ini laki-laki lawan laki-laki juga lah. Hanya lawan babinian jangan juga nih. Ya Allah, kecuali binenya banyak, ya Allah banyak berjamaah. Nah itu boleh aja kita beri salam. Amunya serongon jangan tak. Kalau bina apa? Kalau bina terjadi sesuatu yang diinginkan ya kalau nah serongon nih. Assalamualaikum, jadi bininya kadang menjawab. Nah ini berdosa ikam jangan kadang jawab. Nah ya kalau kena ngalih.
Jadi apa? Saling bersayang-sayangan. Dan kalau beri salam nih salah satunya apa faedahnya juga insya Allah akan selamat. Ya lah. Nah, jadi absus salam taslamu. Nah, sebarkan olehmu akan salam di antara manusia, niscaya ikam akan selamat. Nah, ada kita bang assalamualaikum, selamat kepada kamu. Nah, bagus benar ya Pak. Tapi kadang ya itu sebahagian apa ditinggalkan orang. Jadi banyak ya lah. Ada juga Nabi apa salah satu amalan untuk masuk ke dalam surga. Pernah Nabi sahabat bertakun, "Ya Rasulullah, akhbirni bi syai'in yujibu li al-jannah." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku dengan sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Ya Nabi ada 3. Pertama apa? Tibu al-kalam. Jadi kita kalamnya bagus. Penderan jadi kita bagus, kada menyakiti hati orang. Yang kedua, badlus salam. Selalu apa? Suka menyebarkan salam. Nah, bagus nih. Wa it'amut ta'am, dan memberi makan kepada orang lain. Nah, ini amalan masuk ke dalam surga. Ya bagus lagi amunya salam tuh tambah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang yang membaca assalamualaikum, nah itu mendapat 10 kebaikan pahala. Amunya sambahnya assalamualaikum warahmatullah, nah tambah 20 pahalanya. Tambahnya pulang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah itu tambah banyak pahalanya, 30 pahala ini dapat. Kenapa? Pernah ya seorang laki-laki melewati lawan Rasulullah. Rasulullah lagi duduk, ada seorang laki-laki lewat. Bang itu apa? Assalamualaikum, ujar sahabat. Tapi ke situ aja assalamualaikum. Nah, ujar Nabi ini mendapat 10 kebaikan. Bang itu ada pulang lewat laki-laki. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ujar Nabi ini orang dapat 20 kebaikan. Begitu ada pulang sikung lewat. Nabi duduk aja nih. Jadinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ujar Nabi ini banyak lagi pahalanya, 30 pahalanya. Jadi baguslah. Jadi ya Nabi jaga kawa kita memulai salam ya kah, jaga kawa berdahuluan. Kenapa? Karena orang yang pertama memberi salam itu lebih istimewa di sisi Allah Ta'ala ya kah. Nah ini walaupun pahalanya sunat ya kah, tapi lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Banyaklah keistimewaan salawat salam nih. Nah, kita juga misalnya masuk rumah, nah bagus juga memberi salam lawan orang yang di rumah. Ujar Nabi amunya ikam Nabi masuk ke dalam rumah, maka beri salam lawan orang yang di rumah. Kenapa jar? Fatakuna barakatan alaika wa ala ahli baitika. Niscaya ya kah akan mendapatkan keberkahan lawan ikam, lawan orang yang berada di rumah ikam. Dapat berkat, ujar Nabi ya kah. Nah, ini bagus amalan masuk ke dalam rumah memberi salam. Ini salah satu amalan supaya rezekinya mudah. Aja Nabi ada 3 orang yang akan menjabat kejaminan dari Allah Ta'ala. Amunya inya hidup, niscaya Allah Ta'ala beri rezeki dan Allah Ta'ala cukupakan. Amunya inya mati, insya Allah masuk ke dalam surga. Ada 3 orang ya kah? Salah satunya aja Nabi rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'alallah. Nah, seorang laki-laki masuk ke rumahnya memberi salam, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memudahkan rezekinya. Ujar siapa? Ujar Nabi juga ya lah. Di dalam kitab Mutadarrobih nih. Supaya juga pulang syaitan kada mau berparak lawan kita. Nah, salah satunya ujar Nabi amunya masuk ke dalam rumah beri salam, insya Allah syaitan di rumah kita kada tapi ada atau mungkin kedadaan ya kah. Nah itu beri salam salah satunya. Jadi banyaklah faedahnya memberi salam ini.
Cuma ya kalau kada uyuh kalau lah kada sampat bepaluhan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya Nabi akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Taala. Jadi bagus beri salam lah. Nah cuman wadah kita mulai ya kalau sudah berkurang nih. Kalau nyari tarim ya kah, kita lewat misalnya orang dudukan, kadang beri salam, orang tuh minasarikan lawan kita. Karena situ adatnya sudah amunya bertamuan memberi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halak ya kah? Apa kabar? Hayyakumullah terakhirnya kan kata. Jadi amunya kada beri salam, rasa kayak apa kita di sana itu ya karena sudah adatnya di sana. Ada sini yang ada tamu, oi ya boy ya, lu gue jelas. Nah ini beri salam. Yang kedua apa? Wa it'amut ta'am lidhaifi wal ja'i. Nah memberi makan lawan orang lain. Lidhaif bagi tamu yang datang, wal ja'i dan bagi orang yang lapar. Nah bagus ya, mengangkat derajat juga. Ya kah, memberi makan lawan tamu yang datang. Semampunya kita lah, jangan disamakan orang banyak ya kan, amunya kawan nasi ya kan, amunya kada kawa apa tak wadai kah ya kah, amunya amunya kada ada juga barang banyak kopi kah teh kah, amunya kada ada juga apa punya putih ya kala. Nah barangnya ini pang yang ada ya kala punya putih. Nah itu semampunya jadi bagus memberi makan. Jadi it'amut ta'am ya, memberi makan kepada orang lain ini salah satu amalan supaya masuk ke dalam surga. Nah ya kala. It'amut ta'am. Jadi sahabat bertakun, wahai Rasulullah, akhbirni bi syai'in idza amiltuhu dakhaltu al-jannah. Nah, Nabi khabar sahabat, wahai Rasulullah, kabarkan bang lawan ulun, lawan apa sesuatu amalan supaya ulun masuk dalam surga. Oh ya Nabi napa? At'imi at-ta'am. Nah ya lah, beri makan lawan orang lain. Wa absi as-salam, wa antarkan salam tadi. Wasili al-arham, napa silaturahim, wa shalli bil lail, dan sembahyang tengah malam. Bagus beri makanlah. Man at'ama mutminan hatta yusbi'ahu min sagabin adakhallahu lubaban min abwabil jannah la yadkhulu illa man kana mislahu. Nah ya Nabi, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang beriman sampai kenyang. Nah beri makan tuh puas-puas ya lah sampai kenyang. Jangan beri makan tapi sesentok aja lah, boleh ikam. Ini sampai kenyang. Ya Nabi, adakhallahu baban min abwabil jannah. Niscaya Allah Taala masukkan lawan orang yang memberi makan tadi akan pintu dari surga. Ya lah, ada tuh khusus surganya nih disediakan lawan orang-orang yang memberi makan. Makanya ada yang lah orang-orang soleh, orang habib ya kan yang sugih, amunya masuk ke rumah sidin pasti diberi sidin makan, amunya kada makan cari sidin ya kan. Nah jadi beristilah ke rumah sidin jangan makan berdahulu supaya menghimungi sidin ya. Man at'ama akahu hatta yusbahu jadi wasaqahu min ma hatta yarwiyahu ba'adallahu minan nar sab'a hadakin ma baina kulli handakin masira khamsi mi'atin. Nabi barang siapa yang kau memberi makan lawan saudaranya sampai kenyang, orang Islam diberinya makan, diberinya minum, niscaya Allah Taala jauhkan daripada dirinya dari api neraka. Jadi kita sampai 7 parit jauhnya, yang mana di antara 2 irigasi jadi kita jauhnya itu perjalanan 500 tahun. Nah, jadi dijauhkan Allah Taala orang yang pemurah nih. Ketujuh memberi makan lawan orang lain. Mudah-mudahan kita ya lah sugih berataan nih. Ya lah kawan memberi makan orang lain.
nya kada sugih kada kawaya lah, nah semampunya. Ini mengangkat derajat, ulanglah. Kemudian apa yang ketiga, wassalatu billail wan nasu niyamun. Nah ini sembahyang di waktu malam dan manusia dalam keadaan guring. Maksudnya apa? At-tahajjudu fi jawfil lail. Nah, sembahyang tahajud pada pertengahan malam. Hala qablatin nasi fi lazzatin naum. Ketika lupanya manusia di dalam kelezatan guringnya. Jadi kita nyaman orang guring, apalagi dingin gini ya kalau. Nah kita kalau bangun, nah ini luar biasa pahalanya. Sembahyang tengah malam pulang. Mudahan kawal kita bangunan nek. Ya, ini nyambatakannya kita. Karena keistimewaannya luar biasa orang yang sembahyang tengah malam. Ya Nabi apa? Abdulus salati ba'dal faridati salatu al-lail. Paling abdul sembahyang setelah sembahyang fardu adalah sembahyang tengah malam. Nah, tengah malam barang kada kau banyak kayak orang barang 2 rakaat sekurang-kurangnya. Nabi apa? 2 rakaat pada tengah malam itu sembahyang tukaffirani al khataya, akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, 2 rakaat itu menghapus dosa-dosa kita. Ujar Nabi apa? Alaikum bi qiyamil lail, lazimi oleh kalian bangun tengah malam sembahyangan. Nah, kalau maksudnya tah fa inna udabu sholihin qablakum, maka bahwasanya sembahyang tahajud adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kamu. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, tambah dekat inya lawan Allah ta'ala. Wa munhatun anil ismi, dan menghapus daripada dosa. Wa mukafiratun lisayyi'at, dan menghapus daripada dosa-dosa kita kalaunya kita sembahyang tengah malam. Wa mutridatun liddai anil jasad, nah menolak bagi penyakit daripada anggota badan. Nah insyaallah orangnya sehat amunnya ma'amalakan sembahyang tengah malam. Ujar siapa? Ujar Nabi juga. Ya kan, amalan supaya sehat bangun tengah malam sekurang-kurangnya 2 rakaat sembahyang. Dan kita lah awak ditolongi sembangun ini. Ujar Nabi apa? Sembahyang 2 rakaat ya, tengah malam itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Yang dunia dulu banyak padar ya kan. Kawa sembahyang napa 2 rakaat tengah malam itu jan Nabi lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Seandainya nih ya Nabi kada memberatakan lawan umatku, niscaya aku wajibakan sembahyang tengah malam. Amunnya kada berat nih, wadah kita berat banar kalau lah ngali banar ya kan. Apalagi musim dingin nih ngali banar bangun ya kalau. Kalau Nabi ini sidin tiap malam lo bangun. Kenapa jar? Karena tengah malam itu Allah Ta'ala turun juga ke langit ya kala. Nah ini menakuni siapa yang anda berdoa, niscaya aku kabulkan ya Allah Ta'ala. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni waktu tengah malam. Nah amunnya kada kawa juga barang napa berniat, biasanya kada biasa bangun ya kah, kayak kita ini kada biasa bangun ya kah. Nah barang berniat hendak guring ya kah, hendak guring berniat dalam hati hendak bangun tengah malam, ternyata napa kada terbangun juga, sekali bangun sudah orang bang. Kada yang bang juhur kada bang subuh ya kah, bangun sudah berniat. Nah itu jadi napa man ata firasuhu wa huwa yanwi ayusalliya minal lail fala qalabathu ainuhu hatta asbah kutiba lahu manawa. Nah barang siapa yang hendak guring berniat hendak bangun tengah malam, ternyata kada terbangun juga, maka Allah Ta'ala tulis apa yang ia niatakan. Nah ditulis napa orang yang tahajud juga. Nah pas mana amalannya kita inilah
Wa kana naumuhu sadaqah jaga alaihi min rabbih. Nah, guringnya kita tadi dalam keadaan berniat hendak bangun tengah malam itu ditulis pahala sedekah. Nah, guring kita tadi. Nah, jadi bagus ya berniat ya kah hendak guring. Hamunya bangun alhamdulillah ya kah. Nah, kawa tadi nya kada kawa bangun, nah kada kawa ya kah teguring. Amunya ami tiap malam sidin bangun ya lah begarakan. Lebih baik bangun daripada apa aja guring ya kah. Lempar bantalmu jana. Lempar selimutmu sidin. Jadi amalan sembahyang tahajud ini luar biasa ya kah. Amunya orang mengamalkan sembahyang tahajud napa akan Allah Ta'ala beri keistimewaan, yaitu akan diberi wibawa dirinya ya kah. Nah, walaupun umurnya anu aja tapi berwibawa di antara orang lain. Kenapa? Karena sidin mengamalkan apa sembahyang tahajud tengah malam. Tapi jangan ngiti juga niat kita lah supaya berwibawa, jangan. Yang penting bangun sembahyang. Amunnya yang lain ya lah, banyak sembahyangnya, ada yang 500 rakaat semalaman ya lah. Kayak siapa tuh binian apa Mariadul Kiptiyah ya kah, ada yang 1000 semalaman. Habib Ali Zainal Abidin ya kah 1000 sidin semalaman. Ada kita mengesahkan lagi 100 kin belum pernah kita Allah semalaman. Sidin ribuan. Ya sekurang-kurangnya tadi napa 2 rakaat sembahyang tengah malam itu lebih baik dari napa daripada dunia lawan isi-isinya. Nah, itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Dan bisa mengangkat derajat seseorang itu di sisi makhluk juga akan mulia ini kena. Mudahan kita dapat taufik hidayah adalah. Nah, kemudian wa ammal kafaratu, dan ada pulang jenabi yang menghapus akan dosa. Ya kah? Ini 3 perkara pulang menghapus dosa-dosa kita. Allati adatuha antamwa al khati'ata, yaitu kebiasaannya adalah kafarat ini menghapus lawan dosa kita. Nah, yang pertama fa isbagul wudu'i fis sabarati. Nah, menyempurnakan wudu di waktu musim dingin. Nah, bi fathataini jam'u sabrah, dibaca dengan fathah duanya, sinnya baknya fathah sabarat. Itu jamak daripada kalimat sabrah bi fathin pasukunin sabrah. Ay maksudnya apa? Itsmamul wudu'i fi waqti siddatil bardi, yaitu menyempurnakan wudu pada waktu musim bersangatan dingin. Maksudnya bi ayyatia bi sunanih, yaitu inya mendatangkan dengan sunat-sunatnya. Ya lah, musim dingin ngali banar kita begatuk lawan banyu, kalau banar begatuk lawan banyu. Nah, ini jasidin tetap sempurnakan wudu kita. Maksudnya apa? Yang sunat-sunatnya tetap digawi. Nah, itu akan menghapus dosa kita. Nih wudu pulang lah. Nah, bagus disempurnakan. Jadi tetap maksudnya disempurnakan ini apa? Sunat-sunat wudu itu jangan ditinggalkan. Banyak kalau lah sunat-sunat wudu, salah satunya apa? Bismillah dulu, jangan langsung aja ya kah. Nah, bismillah, bersiwak ya kah, membasuhnya berapa kali? 3 kali ya kah. Amunya dingin tuh kadang ya kalau sekali aja. Nah, itu kan untung jodoh mau wudu aja ya kah. Ini musim dingin tetap dipaksa 3 juga tetap berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, membasuh kepala. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya kah sunat sebagian kepala. Nah, tetap aja kita yang sunat-sunatnya digawi. Tapi yang wajib itu sebahagian rambut aja ya lah, atau sebahagian kepala. Menyalat-nyalati janggut. Nah, tetap aja digawi. Nah, tetap aja amunya berjanggut. Nah, ya kah salat-salate. Nah, apa aja kita apa nih? Menggosok-gosok tangan. Nah, tetap ya lah kayak ini, tetap aja sunat. Nah, jangan ketinggalan walaupun musim dingin. Nah, itu menghapus dosa aja sih. Banyak sunat-sunat wudu lah. Menghadap kiblat. Nah, sunat juga kita berwudu menghadap kiblat. Cari kiblat mana arahnya, menghadap ke sana.
Nah, jangan berpender ya kan sunat berwudu. Nah. Jangan apa aja Judin? Jangan meninggalkan sunat walaupun musimnya dingin. Kenapa? Karena berwudu ini bagus ya lah. Nah, menghapus dosa juga. Nabi idza tawaddaa alam tu tahatat anhu dzunubuh kama tahatal waraqu hadhi syajarah. Nah, amunnya kita berwudu maka apa? Guguran dosa-dosa kita. Seperti ujar Nabi apa? Pohon juga amunnya apa? Musim apa? Kering akan guguran daunnya. Nah, gitu juga waktu kita berwudu guguran dosa-dosa kita. Ujar Nabi amunnya seseorang berwudu membasuh mukanya kharaja min wajhihi kullu khati'atin. Nah, ya kah? Maka guguran dosa-dosa yang di mukanya. Nah, amunnya kita membasuh dua tangan maka dosa-dosa kita di tangan diampuni Allah Taala juga. Guguran bimbai bimbai banyu nih. Kita basuh batis, guguran juga dosa kita bimbai batis tadi. Ah, bagus berwudu. Jadi sempurnakan lawan sunat-sunatnya. Ini subuh kadang ya kalau ini musim dingin nih. Ngalih kita berwudu kadang ringkas saja ya kan muha sekali, tangannya kau sebelah aja. Saking dingin nih. Tapi kalau kepada kita dinginnya masih kada seberapa ya kah kalaunya di negara-negara lain. Kamunya pernah ke Mekah, terkena musim dingin umah begatok banyu nih. Rasa kayak apa ya kah? Kolar bandar tah. Nah, tapi amunya ini tetap disempurnakan berwudunya. Nah, ini bagus ya lah amalan supaya jangan selamat daripada bahaya lawan penyakit wabah. Nah, siapa misalnya mengamalkan lawan wudu ya kah, insya Allah penyakit itu kada mau kena lawan kita. Ini amalan dari Nabi ya kah, amunya kita keluar. Nah, ini kan musim apa nih? Musim acil corona ya kah? Nah, musimnya Covid. Nah, wabah penyakit di luar banyak. Nah, bagus kita mengamalkan berwudu. Anda keluar rumah berwudu. Insyaallah amunya kita berwudu, insyaallah selamat kita daripada wabah penyakit. Amalkan berwudu. Ini amalan dari Nabi ya kah? Karena Nabi kada pernah berdusta. Amunnya kena juga berarti mungkin kenanya waktu kita batal wudu kita. Jadi bagus mengamalkan berwudu nih. Nah, ini dapat tadi menghapus lawan dosa. Nah, yang kedua apa? Wa naqlul aqdami ilal jamaati ay ila salati ma'al jamaah. Jadi kita memindah batis, jadi kita melangkahkan kaki untuk sembahyang berjamaah ila salati ma'al jamaah. Nah, ini menghapus lawan dosa kita juga. Kita berjalan menuju sembahyang berjamaah. Nah, setiap langkah batis kita itu menghapus dosa. Nah, bagus nih ya kan, apalagi tambah jauh masjidnya, tambah banyak langkahnya ya kan, tambah banyak kenapa dosa yang diampuni. Nah, jadi sembahyang berjamaah banyak pahalanya luar biasa ya kah? Semalam guru baru ini ada juga kalau baca ya kah kisah kisah sembahyang berjamaah. Nah, ini batis digunakan untuk mendatangi tempat sembahyang, langgarkah, masjidkah, untuk berjamaah. Kenapa Nabi ada Nabi man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin. Nah, Nabi barang siapa yang berjalan keluar rumah untuk sembahyang fardu berjamaah, maka inya keluarnya tadi sama mendapatkan pahala haji. Alhamdulillah kita langgar parah kayak kah. Nah, berjalan 5 menit kita sampai sudah kelanggar berjamaah. Itu dapat pahala haji. Apalagi ini berhaji ngalih kalau kada tahun ini di sedikit kita tunda ya kah.
Wa man masa ila salatin tatawuin fahiya ka umratin nafilah. Nah, barang siapa sembahyang berjamaah tapi sembahyang jamaahnya sunat aja, maka inya mendapatkan pahala umroh yang sunat. Nah, sembahyang hari raya jangan kita berjamaah datangi, maka kita dapat pahala sunat. Pahala apa? Pahala umroh nih. Lawan pulang apa? Amun sembahyang berjamaah ini lebih baik dari sembahyang serongon. Nah, ya kala. Apa sembahyang berjamaah lebih baik, ada riwayatnya 20 ya kah? Ada yang mengatakan 27. Lawan amun sembahyang berjamaah ini insya Allah diterima ya kah? Nah, karena waktu sembahyang berjamaah itu Allah Ta'ala memandang hati lawan imam dulu. Imamnya husukah kadakah? Nah, ternyata imam mulai takbir sampai salam kada ingat kemana-mana. Kedekat kemana-mana kan mau bang lah, kada ingat sembahyang ya kah, maksudnya mahayal aja sepanjangan. Maka Allah Ta'ala pandang pulang lawan jamaahnya, adakah jamaahnya nih, misalnya jamaahnya 50, adakah yang husuk? Amunya seikung aja husuk, paling belakang husuk. Nah, maka seberataan diterima Allah Ta'ala sembahyangnya tak, imamnya diterima yang kada husuk tadi, lawan yang jamaah yang 49 diterima Allah Ta'ala juga. Kenapa? Karena ada undang sembahyang aja. Ya kan? Karena udah wusuk, dah sikong. Misalnya juga imamnya gak ada wusuk, ya kan? Sejamaahnya makmumnya seberatan 50, mahaya aja seberatan sembahyang. Maka tetap Allah terima pahalanya. Dari segi apa? Karena inya sembahyang berjamaahnya. Ya, karena inya berjamaah Allah Ta'ala terima sembahyang. Nah, kita melangkah pulang, ini setiap langkah kita Allah Ta'ala hapus daripada dosa. Karena ada aja Nabi nawa amunnya seseorang itu berwudu, bagus wudunya, itu sunat-sunatnya digawi juga. Amunnya rukun jelas saya kalau lah. Kemudiannya mendatangi pulang ke masjid, maka apa? Setiap langkahnya itu Allah Ta'ala angkat 1 derajat. Nah, selangkah buliknya jauhi pulang ya kan. Nah, dan Allah Ta'ala hapus setiap langkahnya tadi dosa-dosanya sampai inya masuk ke dalam masjid. Nah, jadi bagus lah sembahyang berjamaah, setiap langkah kita ditulis pahala dan dihapus dosa. Kemudian pulang yang kedua apa? Ketiga kah? Ketiga, orang ampian sudah ya lah. Wa intizaru shalah ba'da shalah. Nah, menunggu sembahyang setelah sembahyang. Ya, ini menggugurkan pahala juga. Menggugurkan pahala aja. Menggugurkan dosa ya kah? Menunggu sembahyang setelah sembahyang. Misalnya sembahyang maghrib tuntung, kada boleh ke rumah, hadangi mahadang napa? Mahadang sembahyang isya. Nah, kita duduk tadi menghapus dosa. Tapi amunya subuh ke juhur kelawasan kalau biasanya subuh duduk aja bapak mahadang zuhur aja. Punya kawan bagus jopang lah, punya kada gawian apa-apa. Kada ada kewajiban. Amunya kita sekolah kada kawa yang lah alfa terus kana. Kenapa ya kalau sebenarnya guru kada kelihatan timbul ujian aja turun. Iya, guru menghadangi sembahyang zuhur di masjid aja. Aduh. Supaya ada gugurkan dosa nih. Wa misluhu amunya Imam Ghazali ya kan, sebelum waktunya sembahyang sudah napa menghadangi di tempat sembahyang. Ya kita jarang lah, kadang kita komat hanya turun. Mungkin untung juga kadang sudah rakaat terakhir hanya. Ya Allah, maklumlah apa ada anak yang halus nih macam-macam nih apa hendak turun sungsung ya kan, anak menangis macam-macam. Wa misluhu, nah seumpamanya menunggu sembahyang napa intizaru kulli khairin. Nah, menunggu tiap-tiap kebaikan sama aja menghapus dosa kita juga. Menunggu apa? Menunggu kebaikan. Salah satunya apa? Misalnya kita sekolah tuntut apa sungsung datangnya, guru belum datang. Nah, kita menghadangi sidin. Nah, selama kita menghadangi sidin belum datang ya kan? Maka apa? Dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Nah, bagus kita berdahulu datang. Ya kan, jangan guru terus berdahulu di sekolahan dah ya kalau amunya majelis nih insya Allah kurang lebih aja ya kan, karena masih baca wirid juga dahulu. Jadi bagus kita menghadangi guru yang datang, bagus tuh amunya kedada uzur. Nah, selama kita menghadangi sidin tadi itu dihapus dosa kita.
Makanya sebahagian guru itu mau uji kepada muridnya sebahagian, ya kah? Nah, salah satunya siapa? Guru Sya'rani Arif jelas dulu Sidin amunya mengajar itu kadang mau uji lawan murid Sidin, ya kah? Kedatangan murid Sidin di rumah aja, kada dibuka Sidin, lawas ya kah berjam-jam. Santri menghadangi, ya kah? Mbah buka, maaf lah jadi Sidin, kita hari libur aja jadi Sidin. Libur, ya kah? Nah, dicoba Sidin nih. Pada menghadangi lawas sudah berjam-jam menghadangi, jaka kita, ya kah? Ampihannya sudah. Sidin mencoba murid Sidin nih. Nah, karena esok datang pulang, dicoba Sidin pulang. Ini bujur-bujur kah mengaji kada kah? Jadi Sidin kada dibukai Sidin dulu aja. Sebahagian tah. Sampai beberapa waktu, ya kah? Nah, oh ini dah sebujur Sidin belajar. Nah, hanya Sidin bujur-bujur melajari. Jadi kita menghadangi guru bagus, ya kah? Nah, di sekolahan kah, di mana? Menunggu kebaikan karena kita menunggu apa? Nasihat dari guru kita. Atau apa sembahyang jenazah, ya kalau kita kadang menghadangi, kenapa aja? Karena mayitnya lagi dimandii, ya kah? Nah, karena kada boleh sembahyang jenazah itu kalau belum mandi, jadi kita menghadangi dahulu. Nah, itu menggugurkan dosa kita juga tak menghadangi. Buan parkir ini menghadangi juga, ya kalau. Nah, tukang parkir itu menghadangi, itu kebaikan jagakan kendaraan kita. Tapi bayar bang lah. Ini mungkin yang gratis kalau lah. Nah, ada sebuju menjaga niatnya dibari kada mau, ulu hendak pahala aja. Nah, ini menggugurkan dosa juga. Jadi menunggu kebaikan apa aja misalnya itu menggugurkan dosa Sidin. Kemudian wal maqalah at-tasi'ah qala Jibril alaihissalam. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, kadang-kadang jam 8 sudahlah. Kada sampai sebutingnya. Nah, mudah-mudahan berkat kita hadirin masih ilmu dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, guru kita, jiran kita seberatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat dalam taat ibadah. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah kawa ta'amalakan, mati dalam keadaan beriman, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli ma nawa bihi salafun salih wa ila hadratin nabi wa ali baitihi karam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bahagia tahlil sedikitlah. Abdur zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وأزواجه وذريته سيدنا عليها جاسية. الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع العبادة. اللهم اجعل وأوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما أهلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا وعلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس المبارك عليه وأشهر رحمة نازل ورحمة شامل وصدقة متقبلة وقدم ذلك منه إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواننا الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وعلى إخواننا وعلى معلمنا ورجالنا وجداتنا وقراباتنا وجيراننا ولذوي الحقوق علينا أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح عبدك المرحوم حجة سيها بنت بكري وإلى روح علي بنت بكري وإلى روح عبدك المرحوم يماني بنت أحمد وإلى روح عبدك المرحوم محمد أسنان بن سرواني زين العارفين بن عبد الوهاب إلى روح عبدك المرحوم أبي قرآن جامع الزركاسي بن عبد الطارق حجها رملة بنت حجي ياسين أحمد فوزي بن حجي الزركاسي وحاجي عبد الله بدرس بن فرح وإلى روح عبدك المرحوم حجة نورسيا بنت حجي مقبور وإلى روح عبدك المرحوم حجة إسا بنت عمر طالب وإلى روح عبدك المرحوم حجي عمر بن فرح أوزل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم برة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih.